amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma in kana qawli hadza mardiyan innaka fahtah qulubana wa sam'ana wa absarana wahdina ila siratikal mustaqim. Kalal muallifu wa syarihu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Jadi bengahnya tanya takun tajuk tentang kitab Bidayatul Hidayah karangan daripada Imam Ghazali Jid teman lebih ubud. Jadi dalam pasalnya aku pegah tentang bahagian yang kedua, yaitu terbagi dua buah bab. Bab yang pertama meninggalkan maksiat, yaitu cara-cara meninggalkan buat-buat yang gelarang. Kemudian yang kedua amalan-amalan zahir, yaitu cara mengerjakan taat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara su'a wal mujahidu man jahada hawahu. Orang yang berhijrah dengan sebenarnya ialah orang yang berhijrah daripada kejahatan, yaitu meninggalkan maksiat, dan mujahid yang sebenarnya ialah orang yang memerangi hawa nafsu. Jadi pegahli Nabi bahawa dah orang yang berhijrah. Lagi masa Nabi, orang yang berhijrah adalah terbit daripada Nanggro Mekah jak kepada Nanggro Madinah. Pindah Nanggro daripada Nanggro yang jahiliyah, iaitu Nanggro Mekah, kepada Nanggro Madinah, iaitu Nanggro yang baru. Teman waktu masa Nabi yang gekun dengan hijrah adalah pindah tempat. Teman menyelawainya oleh katanya, berarti yang gekun dengan hijrah bahawa meninggalkan buat-buat kejahatan dan meninggalkan buat-buat yang gelarang. Nyan gekun dengan hijrah. Yang berken buat salah, berarti nyo hanali salah. Nyan hijrah. Kemudian ia gekun dengan mujahid. Orang yang berperang. Kenlah orang yang perang dengan kafir. Tapi yang sebesar-besar musuh adalah diri diri itu sendiri. Diri itu sendiri, iaitu hawa nafsu. Jadi sebenar mujahid, iaitu orang yang berperang, adalah orang yang berperang dengan nafsu diri sendiri. Jadi nafsunya cukup raya, nafsu yang hana terkendali. Jadi ibarat menyana miat cukup berat tak batat, hana pat tamat. Di chain kena, di pelung kedih, di grup kena, di grup kedih. Menan ke nafsu tanya. Menya hanta tu memat bak jaro, hanta tu memat bak kaki, berarti hana gelah-gelah di pelung di chain. Tapi menya saah kata tu memat, walaupun menteng di chain berarti menteng tak kendali. Teman dalam rangka berarti meninggalkan kejahatan ataupun hawa nafsunya diduk bak 7 buah anggota tanya. Diduk bak 7 buah anggota. Yang kepun ina kepegah kiban cara oleh gedanya meninggalkan maksiat yang zahir, iaitu maksiat anggota yang 7. Pertama-tama dile bahawa ketahui olehmu bahwasanya apabila engkau melakukan sesuatu maksiat, maka sebenarnya engkau melakukan maksiat itu dengan menggunakan anggota badanmu yang merupakan nikmat Allah Ta'ala yang dianugerahkan kepadamu. Menyagatanya wate kena pubut-but yang gelarang. Pekeh ngan mata tanuk kalan yang gelarang. Ngenjaro tanuk jamah dan tanuk cok yang gelarang dan sebagainya. Menyagatanya kena pubut. Adapun tengah tak pubut. Tak ingat bahawa getanya tamu maksiatnya dengan apa yang diberi oleh Tuhan. Tamu maksiat dengan mata, berarti mata yang keperak oleh Tuhan.
tak nak maksud dengan jaro, berarti jaronya atas Tuhan pegat, atas Tuhan cipta. Yang kenan yang pun nilai guyingat. Dan menggunakan amanah yang diberikannya kepadamu, jadi ketika engkau menggunakan anggota untuk melakukan maksiat, berarti engkau menyalahkan nikmat yang dianugerahkan dan mengkhianati amanah yang diberikan. Wate oleh gedanya tak pakai mata, tak pakai jaro untuk melanggar perintah Tuhan, berarti sinan gedanya kata pakai nyan pe yang gebi oleh Tuhan untuk berarti maksud kepada ngayan. Anggota 7 kan amanah. Mata nyan ata gebi Tuhan amanah. Jaro anggota 7 amanah. Saah amanah nyan oleh gedanya tak pakai bakbut yang gelarang, berarti gedanya tak khianat amanah. Jadi kena nilai yang pun gedanya berarti tak ingat. Wate kena pubut salah dengan yang gebi le Tuhan. Tengah tak pubut salah yang gebi le Tuhan, tak ingat bahawa gedanya orang yang hana jaga amanah. Baik dah pegah Tuhan tanya sari kedara tu nana tu sabuh dua di rumah. Tajuk peng nyampak peng 5 ke belau sabun dia. Icok le ni mian peng tak kena ju 5 ya upasai. Hanai wo kan ya belau sabun hanam ho kada. Ya wate wo luho tiga hana ko sabun hana le peng ka ko belau kuih. Kengah menan cik lam tajuk peng 50 ya belau menyeng tak kena ju. Icok peng 10 menan cik lagi baru hana diwa. Ya belau kuih kan yang tanya you. Berarti cok peng 10 kan di belau menyeng ya belau ngedrawi. Ya wate diwa uro yang kedua ada yang lam hana ka belau go menyeng. Ka kuih amen ngempeng 10 nya. Nyan oleh gedanya karena kaduaga mulang bengeh tu. Kan roh tadut ti kurung-kurung. Nyan dua ge dia buat salah dia nak mit hai patih amanah katanya tayu belau menyeng hanai belau menyeng tayu belau tak kena juyan sabun hanai belau sabun man oleh Allah Taala tipuro katanya berarti tak khianat apa yang gebi oleh Allah Taala perku bengih Allah Taala ya jadi nyan mandum-mandum berarti berpulang bak pribadi itu. Dan engkau tahu adalah rakyatmu, maka hendaklah engkau berpikir baik-baik bagaimana sepatutnya engkau menjaganya. Jadi moya kamunan tapiki oleh kedayangan anggota tubuh kedanya jaro kaki perut dan sebagainya nyan rakyat danya. Berarti hati nyan pikiran kedanya adalah raja. Nyan yang atu nyan ataupun yang perintah anggota 7 yang ke dengan hati ataupun yang dengan pikiran dia. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kullukum ra'in begah wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Nyan hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka kamu semua adalah pengembala, yaitu pemimpin, dan kamu semua akan ditanyai tentang pengembalaan ataupun tentang kepemimpinan kamu. Gapegah li Nabi bahawa gedanyo adalah sidro pengembala, gedanyo adalah sidro raja. Dan sidro pengembala ataupun sidro raja akan melakukan tanggungjawab singa. Gedanyo tak beda he kampung taba lemo kameng kedeh hugli na 50 boh tak pemerat. Ya watewo dihitung yang jumlah kameng yang taba, dihitung jumlah lemo yang taba apa na kurang, apa na pertama nyan bahawa sidro pengembala akan dilakukan tanggungjawab. Menancit gedanyo nyan jaro kaki rakyat tanyo, berarti gedanyo nyan penaken hati adalah raja. Nyan akan dilakukan tanggungjawab sengah. Dan ketahui pula olehmu bahwasanya sebuah anggotamu akan bersaksi di atas segala perbuatanmu di padang mahsyar kelak dengan menuturkan perkataan yang lancar dan terang. Jadi
tak tepa dan tak imani, tak yakin oleh katanya bahawa orang kiamat tengah yang jid sebagai mudarat katanya adalah jaro kaki katanya. Yang orangnya jaro kaki cukup gak dapat sana. Tabuh barang apa belagak berputih jaro kaki. Namun buta tepa oleh katanya bahawa jaro kakinya jid ke musuh tengah. Dimusaksi oleh jaro kakinya watai katanya oleh Allah Ta'ala. Bati hana patham getuk babah tanya dimututu jaro kaki. Ini pegah dengan bahasa yang lancar, dengan bahasa yang terang. Ya, berarti nyan pe yang tanya pobot uronyo nyan berta tepa, berta yakin dan berta iman bahawa anggota tubuh nyan tengah dimututu jid ke saksi, jid ke musuh kepada katanya. Walaupun uronyo watai tanyang le hakim dak keni drop le plesi kana kata cok atagop. Na kacu-cu. Na kacau atau populan ijawab le jara wahana. Oh jawab le babahana kan jaro kada posong likut. Jadi nyeno menyedonya je tak musulit tapi akhirat tengah pati babah yang getuk yang mututu bati jaro kaki. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatahum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Di hari itu, yaitu hari kiamat, akan bersaksilah ke atas kamu oleh segala lidahmu, tanganmu, dan kakimu dengan segala sesuatu yang telah kamu perbuat di dalam dunia dahulu. Jadi berkaitan dengan hisabnya, li Allah Ta'ala pun gepegah bahawa pura kiamat tengah bahawa segala anggota tubuh katanya akan dimusaksi, lidah kata dimusaksi, jaro kata dimusaksi, kaki katanya dimusaksi di atas pementang yang kalih sabuh-sabuh but yang kalih tabubut. Sabuh-sabuh but uronyo berarti mulai dari muno tak kena junyan poh ti limong yang gedanyang nyan uro minggu dah kena ju poh limong ho kajak gedanyang baki isuut kaki berarti bedah halun dari rumah jak umlasah ya semayang jamaah subuh kemudian du atian kemudian kepari salam lewat poh 7 pegabubut ho kajak ijauh lom jadi menan gedanyang. Jadi trip dah watai parik sayan. Karena danggu buka sabuh-sabuh but, dang buka sabuh-sabuh rawa. Ya katanya ada kena ju kena nik darah remuh sabuh-sabuh nya le nik darahnya tetap na ji buku catatan harian dak kena tabuh. Abih tulis sabuh kana sabuh pas dah peglih-peglih kama merumpuk nyan buku harian ji mandu tulis sinan. Ya tak baca tu hari pulan ijak pulan muno kesanji pulan pulin. Nyan tak baca nyan abih wate mutijim. Nyan atas itu nyi tulis dah kena ju walaupun 6 bulan tulis sabuh buku. Mampu tu katanya naudip 60 tahun ka. Berarti dip na trip abih wate baca buku catatan dia. Man terbergantung pekeh baca abih adapun hana baca abih. Pekeh dah kena ju hisap hana hisap nyan tergantung ba amalan teh. Makaji salah sabuh fadilah puasanya adalah singa wate uro kiamat nyan galam ke pedang mizan, galam ke pedang timbangan, galam ke pedang tutu sirata mustaqim di atas neraka jahanam. Jadi mutapak-tapak sabuh tumpuk urang yang sabuh tumpuk urang nyan gepegak sayup li Allah Ta'ala menan bahasa mudah dapegah nyak mupum. Dengan sayupnya oleh urang-urang nyan po dak kena ju. Mulai dari padang mahsyar lewat nyan atas neraka belah di ke pintu syurga. Nyan galam hisab, galam siapa-siapa. Hirin oleh malaikat getanyang li malaikat nyo kata-kata yang katruh ke pintu syurganya pane. Pekeh dari bangsa jin, pekeh dari bangsa malaikat ataupun dari bangsa manusia. Gejawab oleh orang-orang yang deng di ke pintu syurga kamonyo umat Muhammad. Ya, jadi hirin oleh malaikat.
Pekejut awai tak teruk nyan manusia uka pintu syurga padahal timbangan galang pedang. Tutur serata mustaqim galang pedang. Tapi oleh awayan katruk ika pintu syurga. Inan ke bahawa oleh malaikatnya hana gebi ilmu li Allah Taala. Berarti ke masalah ilmu nagebi kepada gedanya. Umpama musa kiban tepa ilmu danya. Tak kala nak mit dewa teput. Kakawi saboh bak jaro, ungkut bak jaro yang lain, baje ka basah. Yang kan ada pe tanya oleh katanya. Pe kawo kemawi, hai kata kala dali na kawi na ungkut bak jaro. Kahana mungkin ada yang pe kawo igli. Karena ada kala baje ka basah pasti demen bak laut, pasti demen bak iya. Nyan tak tepe bahawa tak kala jih na ungkut na kawi bak jaro dikeun le pikiran dayanyo pasti dewa kemawi nyan ilmu. Nyan hidayah ilmu yang diberi Allah Taala kepada manusia. Nyan kenan malaikat hana. Hana gedepe malaikat kenan, hana gebi ilmu. Maka jih wate katruh umat Muhammad di ke pintu syurga hireun ge. Hana gedepe pandai awak dan pe amalan. Gejawab oleh orang yang deng-deng nyan bahawa kamu umat Muhammad, berarti amalan yang kamu perbuat bahawa kamu nak puasa bak bulan Ramadan. Yang di antara salah sabuh fadilah puasa Ramadan adalah puasanya berarti tak kena ju makbul, amalannya balasan gebi Allah Taala bahawa urang kiamah tengah hana merumpuk dengan hisab. Jadi apa yang kepegahnya berarti hana gepariksa tengah. Jadi nyan kelebihan daripada puasa Ramadan. Kemudian sabda Nabi Lam. Dan Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini yaitu hari kiamat, kami akan kunci mulut-mulut mereka itu dan akan kami berbicara kepada kami tangan-tangan mereka itu dan bersaksi di hadapan kami kaki-kaki mereka itu. Jadi dalam ayat yang lain, gepegah dalam surah Yasin bahawa li Allah Ta'ala tengah gegunci jaro-jaro dan gepegah abah dengan jaro, gegunci abah gepegah abah dengan jaro dan kaki. Jadi nyan merumpuk dalam surah Yasin halaman 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi yang ke ayat yang barakan di mengamai li awak nanggro. Jadi awak nanggro yang betul-betul pejuang untuk nanggro dan untuk agama, berarti ayatnya idem. Saah dipelik-peliknya li awak bajeju iku hanadih kalen. Jadi nyan termasuk ayat yang gepijadah dan dikalut oleh awaknya. Maka mereka menan, maka celakalah, maka jagalah baik-baik seluruh anggotamu, khususnya anggotamu yang 7, karena pintu neraka itu 7. Dan telah ditentukan setiap pintu itu untuk dimasuki oleh kumpulan yang telah melakukan perbuatan maksiat dengan salah satu di antara 7 anggota badan, yaitu mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Jadi berdepa oleh katanya bahawa pintu neraka yang 7 boh saban dengan jumlah anggota yang dipegat oleh Allah Ta'ala bak tubuh tanya. Tiap-tiap pintu nyan untuk sabuh dosa. Mata na neraka drawih, dosa telinga na neraka drawih, dosa lidah na neraka drawih, dosa perut na neraka drawih, dosa kemaluan na neraka drawih, dan dosa jaro kaki pun na neraka drawih. Kemudian gurai sabuh menteng takun kiban cara tajaga mata beruh berarti getut matanya dalam neraka drawih yang khusus disediakan untuk getut mata. Saah getut mata kan dutung tanya kan. Pertama menjaga mata, kiban terjaga mata.
Mata sebenarnya diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk engkau supaya dapat melihat segala sesuatu, sehingga engkau dapat menggunakannya di dalam menunaikan segala hajatmu. Mata yang gepegat gepuduk li Allah Ta'ala cukup lagak baulai gedanyo kupa matayan untuk bantu danyo dalam buat si urau-urau. Dengan mata berarti mudah wate tajak urau, mudah wate tajak malam. Deh takalan pe yang nadike, je takalan pe yang je tacok. Ya, dengan sebab deh dengan jelas takalan mata. Kemudian dan engkau dapat melihat dengan matamu akan kejadian-kejadian dan keindahan-keindahan ciptaan langit dan bumi. Di samping matanya tak pakai oleh gedanyo untuk hajat gedanyo si urau-urau, dan dengan matanya oleh gedanyo je takalan keindahan-keindahan yang dicipta oleh Allah Ta'ala yang na di langit dan yang na di bumi. Berarti kayu kalan nyan langit yang kalih kepega oleh Allah Ta'ala higaga cukup laga arut bintang yang gerhana purnama kayu kalan nyan pemandangan yang laga-laga. Kemudian ino ibu mau apa yang kalih Allah ciptanya gunung, laut, gua dan sebagainya nyan pih kayu kalan sebagai salah satu keindahan ciptaan Tuhan, sebagai salah satu ketinggian dan kekuasaan ciptaan Tuhan. Yang yukalan hana desya. Cik menan ji. Takalan ulama-ulama yang Tuhan lagi Abu Mudi dakunyan, kemudian ulama-ulama yang lain. Trik-trik tiga oleh orang yang dia aduk yan. Bak tempat-tempat yang lagak masa bak tanyo dakun utakengen gedih bak lambung yan, ugayo gedih. Yang dia aduk yan. Bak tempat-tempat yang sungai lagi yan, bak tempat-tempat menen teman hana dia ajak sayang sajan danyo. Lagi contoh puduk PKI banda hana metapak-tapak kenan cukup laga adakun bak bulan 12 Sabang hana metapak-tapak sik kenan. Ya na wate-wate ro gejak bati khusus untuk bati dia aduk siat. Ya ada tafakur. Ekalan langit, ekalan gunung dan sebagainya cukup laga lah. Jadi nyan boleh dan geyu oleh agama. Jadinya dua macam. Yang pertama dengan matanya jid tak tunaikan hajat gedanyo, kemudian dengan matanya jid takalan keindahan-keindahan ciptaan Tuhan. Sehingga engkau dapat mengambil iktibar daripadanya. Dengan takalan berarti ciptaan Tuhan yang berarti gedanyo jid tacok pelajaran. Maka menyakamenan peliharalah matamu daripada 4 perkara. Berarti wate mata meno kagiyu gepega di Allah untuk takalan tertunai hajat gedanyo dan takalan pe yang kalah gecipta oleh Allah Taala. Berarti kita jaga matanya daripada peboh perkara. Peboh perkaranya. 1. Melihat perempuan yang bukan muhrim. Kepada uragam berarti mata yang kalah kepegaknya hang gebi kalan perumuh gob. Hang gebi kalan anu darah gob. Mengkalan, kakuh mengkalan, tanya tak Honda, tajak ngan dapak kan. Mangkengken jalan tengok taboh tirau. Tanya nak lewat jalannya, orang lain pun nak lewat jalannya. Mengkalan ngan takalan kan beda. Maya mengkalan 3 klek ujung menan hana perhatian, tapi maya mengkalan mulai dari ujung abarat sampai ujung abarat je mentang mata tu hinangnya nyam kalan sengaja. Nyan hana pegah bicara orang. Berarti le uragamnya kekalian kepada urinang yang dalam pakaian yang islami. Kan kalian aurat. Pakaian gad pakai nyan kalian menan menteng. Kan kalian bagian aurat urinang sekalian tubuh you lagi tanya kalian nyan bau mantaboh you de. Truk bau, truk baun, truk bak de. Ya keperhatian tanya bak menteng. Berarti oleh huragamnya kalian mandung urina menan wate lewatnya nyan termasuk dosa. Kalian trip kan? Karena saah kalian kena timuh keinginan hati galak kepada urina nyan. Ya je nyam perumuh sabote, ya je nyan ke darah baru. Nyainan yang ke timuh dosa. Nyan dosa kalian mandung tubuh nyan beda lah medik ka ada perhati oma nak ada dai baju nak ada apa putih lagai.
nyan kalain pertama tabuh tu. Kemudian yang kedua, melihat gambar-gambar porno yang membangkitkan syahwat. Ya, apakah huragam ataupun urineng kalen kepada gambar-gambar, termasuk atas HP, termasuk atas bai cetak, yang setuju penekenyan mandum berarti jid kepada membangkitkan syahwat. Menyaurang jamun kan hana HP ke hana gambar. Pasal lagi keluarga raja yang mun kan yak mana buat mineh kerung langkrung yak mana. Ataupun leh pakai leh ke mana kemudian ge wati. Na cik tiro dua misalnya prajurit yang galak kalen. Tapi saya kalen le awaknya wati gantau baju yang kan mutuk arep bayang i kalen. Ya menan cara arep bayang i kalen. Lagi cermen kah? Jadi pekeh kalanyan pekeh langsung atau hana langsung atas nama bati miyamu syahwat hanjit. Tidak orang yang normal kalan urinang takun jadi menafsu. Gekalan urinang bak gambar bak HP menafsu. Nyam bati dosa. Gekalan tembok tiang gekalan sabar ge kalan meno bak HP ataupun sabar ge kalan bak jalan menafsu cik. Nyan desya cik. Ya berarti kalan tembok kepada orang nyan menyetimuh nafsu menan hanjit. Truk kenan uragam, truk kenan. Umpama sudah berah hanya mufhum. Tidak anu darah, tidak urineng gade baje ya. Warna merah bak telau. Nah tidak nak agam cukup galak ke urineng yan. Baik takun duh nyan urineng baje kalen cukup galak icu baje. Ya kerode i. Ikalan baje nyan menafsu ji, nyan hanjit cik. Ya, jadi yang kena ambil untuk pakai le uraga kalen tembok menafsu. Ya, menan umpama cara semiki. Kemudian yang kelima melihat orang lain dengan pandangan penghinaan. Melihat orang lain dengan pandangan penghinaan. Gedanya tak kalang gok tak pubeb, tak punakeun, tak pubeb, tak pubeb. Tak kalang ngujung mata, tak kalang dengan pandangan menghina. Berarti inan mendosa cik katanya. Kemudian yang keempat, melihat keinginan orang lainnya. Melihat keaiban orang lainnya. Tak kalan kepada kekurangan gop. Berarti yang keempat melihat kepada aib orang yang lain. Yang aibnya berarti leurnya kagebutom. Tapi walaupun kagebutom, katanya manteng tak alit tak aglip tak kalan bodoh tak kalan. Nyan dosa. Jadi nampak boh yang dijaga daripada mata adalah melihat perempuan yang bukan muhrim. Termasuk berarti urinang hajak kalan ciknya lintu gok walaupun raya-raya panjang takkan ganteng-ganteng. Ya, berarti ke uragam menteng. Berarti jaga mata kepada urinang kalau uragam lintu gok. Kemudian kalan oleh uragam kepada perumuh ataupun darah baru gok. Kemudian yang kedua kalan kepada gambar-gambar yang kalen dengan kehinaan dan yang keput kalen dengan aib-aib yang nabak tubuh orang yang lain. Jadi yang ke bengahnya wujud bahawa terjaga mata daripada boh perkara meno. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma in kana qawli hadza mardiyan indaka fahtah qulubana wa sam'ana wa absarana wahdina ila siratikal mustaqim. Qalal muallifu wa syarihu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Jadi yang padum bengah yang kau likut kalau takun tentang cara oleh katanya tak jaga anggota 7. Yang pertama adalah tak jaga mata, kemudian tak jaga telinga, kemudian tak jaga lidah. Yang tak jaga lidahnya kepegah dari 8 boh perkara. Yang pertama adalah satu berbohong ataupun sulit.
Jadi yang pertama adalah sulit, kemudian yang kedua hana menepati janji, kemudian yang kelih mengupat, yang keempat berarti bersenda gurau, kemudian yang melaknat orang, kemudian mendoakan dengan kecelakaan ataupun keaiban. Jadi yang pertama kepegahle tak jaga lidah gedanyo daripada sulit ataupun bohong. Ya, kesulitnya adalah tak pegahkan berdasarkan fakta. Adapun tak pegah ada yang hana yang geken dengan dusta ataupun sulit. Maka kepegahle Imam Ghazali, maka janganlah engkau berbohong sama ada bersungguh-sungguh atau bergurau-gurau. Maka menyakamunan baik oleh gedanyo tamu dusta adapun tamu sulit pekeh haba yang tak pegahnya haba betul-betul adapun habanya adalah tak pegah untuk gura-gura adapun senda gurau. Pakan han gebi karena sulitnya adalah salah sabuh dosa, kan dosa ubud tapi dosa raya. Mana watai geken sulitnya dosa ubud yang siga tak bubut yang dosa ubud. Tapi menyakarutin tak bubut di urau, uronyo takun siga sulit yang ketulih oleh malaikat dosa ubud. Namun monya singa lusa minggu ke bulan uke tip urau oleh gedanya batina sulit yang kagak tulis sebagai dosa raya. Jadi yang sidu merayuk tak dosa dusta karena dosa dustanya gebagi kepada apa? Yang pertama adalah dusta dengan Allah Ta'ala. Yang kedua sulit dengan Nabi. Yang kelima sulit rugo orang yang lain. Yang keempat berarti sulit untuk tamu lucu oleh katanya adapun bersenda gurau. Sulit yang dengan Allah Ta'ala adalah tak pegah yang firman yang firman Allah Ta'ala. Watena sabuh-sabuh buat katanya. Untuk perkuat yang buat tanya tamu sulit dengan bahawa tak pegah yang lom pubuknya butoi na ayat Quran. Ya, jadi tak pegah bahawa but yang tanya pubuknya walaupun tak kena juhana dalam Al-Quran kan perintah agama kan lagi kepegah oleh Allah Ta'ala tak pegah bahawa lagi kepegah oleh Tuhan. Yang berarti tanya tak sulit dengan Allah Ta'ala. Berarti watai tak setek dalam Quran, tak setek bak ke Nabi, tak setek bak nasihat-nasihat agama. Yang tanya pegahnya hana haba tak pegah-pegah kedra tu nyak kuat buat yang tanya buat yang berarti sulit dengan Allah Ta'ala dan yang seraya-raya dosa daripada dosa raya yang lain dengan syirik dan sebagainya kah. Kemudian sulit yang kedua sulit dengan Nabi. Tak pegah menyamuna tak pegah bahawanya haba dari Allah Ta'ala, firman Allah ampunakan Allah Ta'ala. Yang kedua sulit dengan Nabi kata pegah apa yang tanya pegahnya haba Nabi. Ya haba Nabi mana ke pegah? Yang berarti sulit dengan Nabi. Kemudian yang kelima sulit tanya, sulit rugo orang yang lain. Jadi dengan tanya sulit berarti berakibat kepada orang yang lain. Dan yang keempat sulit tanya untuk kehiburan, untuk pelucu nyan pih dosa cit. Berarti katanya tamu lucu nyan dak kena ju untuk tamu lucu nyan payah tak sulit haba nyan berarti dosa. Beda dengan dak kena ju tamu senda gurau siat. Jid nyan tamu senda gurau siat. Tapi yang dengan syarat leboh. Yang pertama bahawa haba yang lucu yang terpegahnya kan haba sulit nyanjit. Kemudian haba gura lucu yang terpegahnya kan kegop. Berarti hanaru atau oleh orang yang lain. Yang kelima haba lucu yang terpegahnya hana berlebihan. Untuk sekedar sagai. Ya.
Berarti kan masa na dah pegah haba mesti tengah jam, na lucu 20 minit. Lagi umpama Nabi bahwa ba'thiro terus sidro rinang. Ngejak abak Nabi, getanyang urinang Tuhannya. Ya Nabi pekeh urinang Tuhan lagi retak kamonyo sehingga tamong dalam syurga. Han ke Nabi. Jadi ke Nabi Han secara kim, secara lucu. Pakan Han karena sehingga urun Tuhan Han tamong syurga. Dalam syurga sehingga anak darah madu meretak-retak leh pelutun. Jadi waktu pegahnya Nabi nak tu senyum. Yang kemudian kepegah. Maka jangan engkau biasakan dirimu berbohong dalam bergurau. Nanti akhirnya engkau akan berbohong dengan cara-cara bersungguh-sungguh. Jadi baik dah mulai pun kedanya sulit dengan habakra, dengan habagura. Karena menyeka 3-2 oleh kedanya bati haba sulit wate tamekra nyan tengah rakti uro kedanya sulit. Berarti lam haba-haba sungguh-sungguh pun kai tamung haba dusta. Maka berbohong adalah di antara dosa besar yang terbesar. Selain daripada itu, apabila engkau telah dikenali sebagai seorang pembohong, maka hilanglah kemuliaanmu dan harga dirimu, dan hilang makna daripada segala perkataanmu. Jadi akibat daripada gedanya sulit, di samping berarti siga tulit getulis sebagai sabuh dosa, yang akibat ilmu bahawa gedanya hana yumli dalam masyarakat. Berarti kai turi gedanya per dapati haba ngayan si sulit wate begah haba. Jadi yum gedanya tanle haba tanya tanle dipati. Mirmuh tu dengan mir alih dah menjanji pulang pulin tengah lusa. Ya wate dah menjanji lam hana patih li ayah barka hana ke berjanji. Ya mengenai mir pi irmuh berarti dikeun cik tanya. Jadi yang kepun akibat daripada sulitnya getulis sebagai salah sabuh dosa. Kemudian yang kedua dunia bahawa yum getanyo harga diri getanyo hanale. Kemudian haba yang tanyo pegah hanale bermakna. Dan orang yang lain akan melihat engkau dengan pandangan yang rendah. Berarti orang yang lain akan dipandang tanya sebagai orang yang sulit. Kalicap tanya orang sulit. Dan berarti bahawa orang lain ada di dalam tanya dengan pandangan dipupep. Apabila engkau mau tahu sejauh mana jahatnya, apabila engkau berbicara bohong, maka lihatlah kepada orang lain yang berbohong kepadamu. Betapa engkau merasakan dirimu jijik daripadanya. Jadi munya getanya kena kalan ohna akbru daripada sulit. Tak perasa kerot tu. Saah getanya tak pegah haba dengan orang lain, tak berjanji dengan orang lain yang berkaitan dengan haba, ipengut tanya. Watai di pengut katanya kan cukup bengeh tu. Luak tu kepada orang yang menansyid berarti. Menyagetanya berarti menyalahi haba. Menyagetanya berarti dusta. Berarti gop akan dipandang kepada katanya luak syid. Hamil kalan syid tanya. Jadi menan tanya dah perasaan tu. Nyam berarti katanya ukut na perasaan. Nyam berarti katanya ukut na hati. Ya, punya bahasa kata apa ke? Berarti katanya mantang nautak kah? Jadi apa yang tanya pubut, apa yang tanya pegah, berarti tak perasa kerok. Menyamunau habalun, nagat kurang lain. Menyamunau but kubut, nagat kurang lain. Masa sangkiraji gop di haba akibat penakun gop kelon menau. Haik ku kalen menansit buat gop yang dibut legop kepada gedanya haik dah kalen menan ke berarti menyata bubut gedanya lagi orang yang tanya pih luak sik di kalen le orang yang lain.
Jadi yang menan geyu perasa rasa, yang menan geyu cep-cep ke pegah limau ngatali. Inan ke bahwa tanda katanya naidu kebijaksanaan ataupun hana. Na perasaan oleh katanya, na dapu yum-yum oleh katanya. Inan untuk diduk sabotek malai. Di munya hana dapu yum-yum berarti hana malai katanya. Wate hana li malai meno ke pegah hana li marwah gadah yum katanya. Ya, dan betapa jahatnya apa yang dilakukannya. Buat orang yang lain yang posilit utanya berarti nyan bak pandangan dayang bahawa orang yang cukup buruk, cukup jahat, cukup kek kah? Begitulah hendaknya engkau melihat kepada segala keaiban dirimu, karena engkau tidak dapat mengetahui sejauh mana keaiban dirimu kecuali bila engkau memperhatikan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh orang yang lain terhadap dirimu. Menantuh daya berarti taluh rokiban. Ubina but gop yang kalah dipubut ikpah menurut pikiran daya. Menyepah berarti nyanggut tu. Tapi menyetakalan but gop hanapah berarti hanapah. Wate daya pubut. Teman kalanya entah kan kalan secara akal tanya. Kalan secara bati agama. Bati mandum payah po kepada agama. Karena ba agama na norma, ba agama na peraturan. Menyatacok kepada adat berarti dipok dengan agama. Adat awak jahiliah jamun. Je mutukar-tukar perumah. Adat awak jahiliah jamun berarti je mejib-jib minuman aju ulang kawar rame. Mesti roh tanya sidro dalam jamun jahiliah. Kan dah begah hana malai awaknya. Awaknya jika menan ada pena malai lam. Man kedanya wate tak semikir dengan agama berarti hana layak dah hana cocok. Miabak tanya sangkan malai teh perumah tanya ijak ngurang lain, perumah orang lain tabah le tanya. Tapi menyawaknya berarti hana. Tak kala untuk ini ulang puasa yang terjadi di kemata tu. Ya, awak ajib ia di panjang jalan. Ipajuh mi bineh jalan. Jalan umum, jalan lewat orang. Man tak kala kan hana ajib le ke Malay. Wate lagian tanya yang lewat Malay tu. Ya, berarti hana yumle kepada nyan agama. Yang kemenang berarti. Masa sangkira haji tak kalian gop tuhnya jib ia pajuh kuih yang langkawan umum lam belum puasa keluar tu menancik berarti munya katanya tak pubut menan. Nyan pakan menan kana hana puyum-puyum li hana li rasa malay. Maka apa yang engkau pandang buruk terhadap orang lain begitulah pula sebaliknya. Pe yang tanya nilai, pe yang tanya kalen bro bak gop berarti gop menansik kalen tanya. Tak kalen but but le orang lain nyan bro bak tanya. But tanya sekira haji menanda but bro sit. Jadi nah berarti kiban cara orang lain dinilai tanya lagi tanya nilai orang yang lain. Oleh karena itu janganlah engkau suka membuat perkara yang menyebabkan kebencian orang lain terhadap dirimu. Jadi menyekamenan pandangan umum masyarakat, berarti menyegedanya hame takalan luat takalan haba dan bukgop menansik gop nilai tanya. Luat dan tuh kepada haba dan but katanya. Jadi wate kamenan katanya wate tanek pegah tibu per. Wate tanek pubuk tiba per segalam tak pegah segalam tak membut berarti tak giling le. Tak fikir le dalam mulai katanya dan tak cerna dengan hati katanya. Cocok. Jadi punya kamunan tang rata-rata dalam masyarakat hana permasalahan hana karu-karu. Jadi segalam tak buat tak pegah tak punyung kerau dihilai. Jadinya yang pegah dengan pernah kemeno berkaitan dengan bohong.
Jadi sulitnya adalah salah sabuh dosa raya, kemudian akibat dia bahawa katanya hana li marwah kepada masyarakat. Berkaitan dengannya yang ketamah Lek Mungadali bahawa seyok yaji bagi katanya kepada orang bet. Berarti watai gekun orang bet muta'alimin. Batinya hana mecih kepada anak mi yang merno berdetak SD, SMP, SMA. Ada nama gekun orang yang dalam ilmu agama, terutama tasawuf, tujuan untuk ilmu agamanya untuk putawara dengan Tuhan. Batinya gekun orang merno. Bati gekun Lek Mungadali kepada orang yang merno, termasuk katanya walaupun ka tertuh lebih umur namun mantang ber, bati katanya mantang gekun orang merno. Karena mernonya kan hana habis walaupun kabeh umur tetap ge perno si. Ka meninggal teh katanya ulang kebu, geduk orang wata ketalkin nyan perno. Wata teruk malaikat meno tak jauh nyan perno. Jadi berkaitan dengannya nekun Lek Mungadali. Soyok haji adab kepada gedanya selaku muta'alim, orang yang minta ilmu, orang yang merno, orang yang berusaha untuk putawara dengan Tuhan bahawa tak jaga lidah gedanya daripada perkataan-perkataan yang dosa. Tak jaga berarti nyan lidah gedanya daripada perkataan-perkataan yang makruh. Tak jaga lidah katanya berarti daripada perkataan-perkataan yang sia-sia. Yang kepegah Lek Mungadali bahawa sebijaksana jis bagi katanya adalah tak jaga lidah katanya daripada tutur-tutur yang sia-sia. Yang lebih ged bah katanya berarti lebih kurang benar nambah takkan haba. Yang pertama dengan lidahnya oleh katanya tak baca Quran. Yang ketiga bersyukur likut kan. Lidah adalah dicipta oleh Allah Ta'ala. Karunia Allah tak pakai bak yang geriza. Baca Quran. Kemudian yang kedua dengan lidahnya tamu zikir. Dengan lidahnya berarti tak nasihat orang yang lain. Dengan lidahnya berarti tak pakat orang bak kebaikan. Dengan lidahnya berarti tak cegah mungkar. Dengan lidahnya berarti tak berdebit haba-haba yang dengan habanya berarti na hajat dunia dan na hajat akhirat. Yang berarti diduk bak lidah katanya baca Quran. Diduk bak lidah katanya berarti meratib zikir. Diduk bak lidah katanya nasihat. Diduk bak lidah katanya pakat orang bak kebaikan. Diduk bak lidah katanya berarti cegah daripada mungkar. Hak-hak orang kah? Baik kapubuk yang kah? Kemudian yang keenam, diduk bak lidah katanya hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat. Selain daripadanya, berarti haba sia-sia pula. Termasuk keenam berarti dilop haba melucu-lucu, haba senda gurau. Ya, jadinya yang kepegah bahawa baik katanya sulit, berarti menyeka sulit hanya ditamung dalam 6 buah macamnya. Ya, kemudian walaupun sulitnya adalah dosa raya, namun lebih kurang nalimong adapun 6 macam yang jid musulit hana dosa. Toh yang jid musulit. Yang pertama le tak musulit untuk pegat wabah kelompok orang. Kamu pakainya kampungnya ke kampung ji, kamu pakai keluarganya keluarga ji. Bodoh katanya tidak bahawa jak keluarga rano. Padahal lewat aja hana bengih geron. Ya, hana rencana mesti mumat perang jak rumah geron. Nyan tambah apa? Tajak keluar arah deh menancik tak musulit. Lewat aja hana rencana apa geron. Ya, god orangnya. Ya, mesti nanti menamai orang. Padahal rakno kagemat perang, rakno kagemat perang. Tajak tanya tegah. Tak musulit haba bahawa le orang god mendua genek mendamai. Nyan berarti haba sulit tanya. Untuk pegat nyan orang berarti nyan hana kira dosa. Kemudian tahlam yang je musulit. Musulit oleh panglima perang wate tengah perang. Tujuan
nya behe orang Islam. Masa tengah perang dak kena ju. Tengah perang. Karena jamun mu perang ke pegak uman menan. Nyo tanya tengah tak mu perang dengan kafir. Bek yo noh kafirnya. Awaknya 10 draw sagai. Le tat kedanya. Padahal lebih le awak kafir dengan orang Islam. Yang sulit yang lagian panglima perang untuk prajurit nyak timoh behe kupa. Baik sampai mu pelung-pelung hana musawajak mu perang. Yang sulit nyanjir. Kemudian terhalam sulit yang jid. Sulit tak perdamai dua orang. Bengih lakau dengan perumoh. Bengih siang dengan sebijak tanya tengah. Berarti pegah haba yang jid perdamaian. Ya, walaupun dah kena juhana geyu oleh orang. Tajak tanya tengah tak pegat dua ihwaknya. Walaupun nak tak celok haba sulit becut. Nyan hana pupega. Jid. Pademboh ke apa macam ke. Yang pertama, pegat masyarakat, pegat keluarga. Yang kedua, sulit taktik perang. Yang kelih, pegat antara dua orang ataupun suami isteri. Yang keempat, sulit sira lintu, tujuan kepa untuk persenang hati perumoh. Yang sulit lintunya untuk tujuan persenang hati perumoh jid. Hana disya. Ya, lebih kurang boh. Ya, dua botek kat dua tu. Ya, jadi untuk perselamat nyawang sabote kah? Ya, kai mita dan raho kai musom. Kai pelung dan li padahal uyuk peratah nyo. Kemudian kepegah meno bahawa soyok yaji bagi katanya orang mita jalan akhirat benar nambah macam meno kah? Baca Al-Quran, zikir, nasihat, kemudian ia orang buat kebaikan, kemudian cegah mungkar dan mati hajat-hajat haba yang dunia dan diwa kepada akhirat. Ino yang gekun dengan zikir tu. Yang gekun dengan haba zikirnya luah. Berarti kan lagi tengok sangka berken haba zikirnya lebih kurang lain adapun pun macam. Yang zikir tanya kun tahlil, zikir. Tahlil la ilaha illallah. Dalam zikir kun tasbih subhanallah. Dalam zikir tahmid takun alhamdulillah. Dalam zikir takbir takun Allahu akbar. Alhan dalam zikir haukalah takun la haula wala quwata illa billahil alil azim. Kemudian dalam hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil sampai habis. Kemudian dalam takdis yang takun antara semayang witir. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Ya, jadi nyan takdis. Ya, berarti nyan na sabote panjang keyan. Subhanal malikil quddus. Ya, na sabote. Hana biasa dak keun katua. Pe biasa menyembah jamaah marib na keun nambah masjid. Subhanal hayyil ladzi la yamutu leh keyan. Kemudian dalam zikir tamu selawat. Ya, dan di dalam mengulam zikir kenan tanah sehat. Berarti ia kun zikir, tahlil, tasbih, tahmid, takbir, haukalah, hasbunallah, takdis, selawat dan nasihat. Nyan memandu man zikireng boh 28 bohnya nyan dilup kepada zikir. Kemudian yang kedua na pendapat ulama yang kun dengan zikirnya na lafai Allah. Na lafai Allah ba kalimahnya yang kun zikir. Tah lafai Allah takalan. Tahlil kena la ilaha illallah na Allah haji nyan zikir. Tasbih subhanallah na Allah. Tahmid alhamdulillah na Allah syid. Takbir Allahu akbar na Allah syid. Haukalah la haula wala quwata illa billah na Allah syid. Hasbunallah ya cikana Allah na hasbunallah. Kemudian takdis subhanal malikil quddus ya subhanallah. Kemudian selawat tauhid Allah dinan Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Ya Allahumma na Allah wahai Tuhan kamu. Ya, kemudian dalam haba-haba nasihat nyambati diwo kepada zikir syid. Jadi yang kedua macam ya kun zikir kah?
Kemudian yang kelih yang gekun cik zikir berarti menurut sebahagian ulama yang lain bahawa gepegah zikirnya adalah perkataan-perkataan yang baik yang na pahala. Berarti kena ta 8 boh macam watih meno, tapi haba-haba yang get yang na pahala. Ta haba-haba yang get yang na pahala. Haba tapakat orang lain ba'bud kebajikan. Haba tatam orang yang lain daripada buk-buk yang melanggar agama. Ya, berarti ia kena dengan zikir, berarti luah. Ya, jadi kesimpulan daripada begahnya adalah tak ingat oleh katanya bahawa sulit adapun dosanya salah sabuh dosa raya yang akibat jih berarti ret katanya dalam neraka tingah dan inu idunya bahawa katanya karut marwah dan halali harga diri. Jadi terjaga batinya lidah katanya daripada sulit dengan cara bahawa tak tahlil, tak tasbih, tak tahmid, tak takbir, tak haukalah, hasbunallah, tak takdis, selawat, tak binasihat, tak baca Al-Quran. Jadi yang ke haba-haba yang ditempuh oleh ulama-ulama awal untuk putau dengan Allah Ta'ala. Jadi demikian mentang. Wallahu alam bisawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.